Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivatras, jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini kembali saya membuat video tutorial setelah dua video saya sebelumnya terkait AKM numerasi level 1. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang AKM numerasi level kedua ya. Nanti silahkan disimak dengan baik dan harapannya adalah bisa dibandingkan soal antara di video saya yang pertama soal level 1 numerasi dan soal level 2 numerasi. Nanti akan ditampilkan beberapa contoh, nanti dibandingkan dan nanti harapannya bisa membedakan ya, bisa membedakan mana yang termasuk level 1 dan apa bedanya juga dengan level kedua. Kepada adik-adik yang sempat menonton video ini, mari kita belajar dengan baik, dengan niat yang baik, mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Dan untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih sahabat. Kita beri judul kupas tuntas soal numerasi level 2. Masih untuk jenjang SDMI bersama saya Kak Gun. Baik, kita akan coba langsung untuk mengingat kembali tentang level kedua di numerasi, yaitu tentang aplikasi atau playing. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya, dibahas ya. Yang pertama di sini tentang aplikasi di numerik ya, numerasi, kemampuan matematika dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, konsep, proses, prosedur, dan metode pada konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Ya, kemudian kata kuncinya memilih, menentukan, menyatakan, membuat model, dan menerapkan, melaksanakan. Nah, di sini beberapa hal yang perlu dicermati bersama adalah pada poin memilih strategi. Di sini ada menentukan operasi, kemudian menentukan strategi, aturan yang sesuai dengan yang efisien untuk memecahkan masalah di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai metode. Kemudian aspek menyatakan atau membuat model, di sini menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan seterusnya. Kemudian untuk aspek menerapkan atau melaksanakan, contohnya adalah menerapkan melaksanakan strategi dan operasi untuk memecahkan masalah dunia nyata. Kemudian untuk aspek menafsirkan, urainya adalah memberikan contoh interpretasi atau tafsiran terhadap penyelesaian masalah yang diperoleh. Jadi dari sini nanti sahabat Motivatras, kuncinya adalah kalau pada level L1 itu aspeknya lebih banyak menggunakan algoritma ya, menentukan hasil. Jadi soal-soal di level 1 itu ciri khasnya dia menentukan hasil. Karena menentukan hasil berarti menggunakan rumus-rumus, kemudian juga turunannya, menentukan suku yang belum diketahui, kemudian juga penggunaan operasi hitung di matematika begitu. Nah, soal-soal model begitu lebih kepada soal level 1. Dan untuk adik-adik dan juga Bapak Ibu guru, soal tipe L1 di dalam numerasi itu sudah terbiasa ya, bagi anak-anak sudah terbiasa karena buku sumbernya yang dipegang oleh Bapak Ibu guru dan juga anak-anak itu rata-rata sudah memberikan contoh L1. Sedangkan di L2 itu lebih kepada proses, intinya adalah bukan menanyakan hasilnya, tapi lebih kepada memilih strategi, menentukan operasi, menentukan aturan, membuat model-model begitu. Jadi lebih kepada proses atau cara menemukan hasil. Nah ya, pada level kedua itu lebih kepada cara menemukan hasil. Kalau L1 menemukan hasil, L2-nya adalah cara menemukan hasil. Baik, kita akan coba lanjut langsung saja sahabat. Contoh 1, judulnya adalah lauk kerupuk. Iwan sangat gemar mengikuti kegiatan perkemahan. Suatu ketika
Ia mendapat tugas untuk menyiapkan lauk untuk diri dan ketiga temannya. Salah satu lauk yang ia siapkan adalah kerupuk yang saat itu hanya tersedia 3 buah. Dengan beberapa lauk lainnya, Iwan dan kawan-kawannya menikmati makan dengan lahap. Nah, di sini kita bisa dapat informasi bahwa orangnya adalah Iwan, ya. Ini Iwan, kemudian dengan 3 temannya. Jadi totalnya adalah 4. Kemudian kerupuknya 3. Ini data yang bisa kita peroleh dari bacaan ini. Kita lihat sekarang apa mau yang dimau oleh stimulus ini apa. Kita lihat ya. Nah, ini kita tampilkan walaupun bahasanya adalah soal L2, tapi di sini sebagai contoh kakak tampilkan, Pak Guru tampilkan satu contoh soal 1 supaya bisa menjadi pembanding begitu ya. Sesuai dengan informasi pada teks di atas, maka bagian kerupuk setiap anak adalah, nah, di sini sudah mulai jelas ya adik-adik ya, sahabat, Bapak Ibu Guru. Soal tipe L1 menanyakan hasil. Tadi kalau kita lihat kembali di sini 3 kerupuk ya, 3 kerupuk. Nah, ini akan dibagi menjadi 4 orang, Iwan dan ketiga temannya. Berarti jumlahnya 4. 3 dibagi 4. Nah, di sini. Jadi nanti anak-anak akan berpikir 3 kerupuk dibagi 4, berarti 3 bagi 4. Ya, hasilnya adalah 3/4. Itu kalau soal tipe L1. Nah, seperti ini. Sekarang bagaimana kalau soal L2? Ya, ini tadi penyelesaiannya ya. Penyelesaian tadi ada 4 anak, jumlah kerupuknya 3. Akhirnya 3 kerupuk dibagi 4 anak, maka 3 dibagi 4 sama dengan 3/4. Maka masing-masing anak bagiannya adalah 3/4. Jawabannya adalah C. Nah, gitu ya. Baik. Sekarang soal L2. Jika ketiga kerupuk akan dibagi sama rata kepada seluruh anak, berapa cara paling mudah yang dapat Iwan lakukan? Nah, sekarang sudah terasa ya bedanya ya. Kalau tadi soal nomor 1, kita lihat kembali. Soal nomor 1 adalah menanyakan hasilnya, berapa bagian masing-masing anak. Soal L2 bukan menanyakan itu lagi. Tidak menanyakan hasil, tapi menanyakan prosesnya. Menanyakan cara membaginya. Nah, di sini kadang-kadang soal seperti ini tidak pernah terbayang oleh kita, ya, bahwa proses itu ternyata kalau digali bisa menjadi sebuah soal yang menarik. Di sini pilihannya ganda, ya, alternatif jawabannya adalah 2 cara, 3 cara, 4 cara, atau 5 cara, begitu. Jadi anak-anak biar berpikir seperti ini. Di sini kata kuncinya adalah cara yang paling mudah yang dapat Iwan lakukan. Nah, yang paling mudah. Baik, kita lanjut. Pembahasannya kira-kira seperti ini, sahabat, Bapak Ibu Guru, dan adik-adik yang menyaksikan video ini, perhatikan. Ini cara 1, ya, cara 1. Seolah ada 3 kerupuk ya, jangan dilihat 9 kerupuknya. Jadi cara 1 ya. Lihat yang cara 1 saja. Di sini ada 3 kerupuk ya. Cara 2-nya jangan lihat. Maka yang bisa dilakukan Iwan agar 3 kerupuk ini terbagi menjadi 4 anak sama besar, maka Iwan memperlakukannya kurang lebih seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi masing-masing kerupuk dibagi menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Kemudian Iwan pun juga memberi nomor. Nah, seperti ini. Nah, begitu. Nah, ya kan? Di sini akan tampak bahwa masing-masing kerupuk itu dibagi menjadi 4 anak sama besar. Kemudian kita lihat cara kedua. Nah, cara kedua ya. Cara kedua. Nah, ini ya. Cara kedua, anggap saja ini ada kerupuk baru, ini kerupuk percobaan pertama, ini kerupuk percobaan kedua. Sama-sama 3 kerupuk. Nah, seperti ini. Nah, dibagi kerupuk pertama kedua, masing-masing dibagi 2 bagian sama besar, dan kerupuk ketiganya ternyata dibagi menjadi 4. Nah, bagaimana cara Iwan membaginya? Nah, dikasih nomor 1.
Untuk potongan pertama dapat setengah dulu, orang kedua dapat setengah, orang ketiga dapat setengah, orang keempat dapat setengah. Kemudian dari kerupuk yang terakhir, yang ketiga, masing-masing mendapat seperempat bagian. Berarti setengah ditambah seperempat, nanti kita lihat. Nah, ini cara kedua. Sedangkan untuk cara ketiga, ya, cara ketiga, kembali kita uji coba dengan 3 kerupuk yang utuh, yaitu caranya langsung seperti ini. Nah, gitu adik-adik, sahabat motivators. Untuk cara ketiga yang paling unik, ya, paling unik, karena agak sedikit berbeda dengan cara 1 dan 2 ya. Ternyata ini maksud si Iwan adalah, nah ini diberikan orang pertama, kemudian 3/4 kerupuk kedua diberikan anak kedua, 3/4 kerupuk ketiga diberikan anak ketiga. Nah yang kecil-kecil potong itu jatahnya adalah anak yang keempat. Jadi bedanya adalah kalau cara ketiga, 3 anak itu mendapat utuh 3/4-an. Sementara anak keempat adalah gabungan dari 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Dengan ini bisa disimpulkan ya, dari cara 1 itu setiap anak akan memperoleh 1/4 potongan ditambah 1/4 potongan ditambah 1/4 potongan kerupuk. Totalnya 3/4. Dengan cara kedua, masing-masing anak akan mendapat setengah potong kerupuk ditambah 1/4 kerupuk. Totalnya juga 3/4 juga. Dari cara ketiga, demikian juga ada 3 anak yang masing-masing langsung dapat 3/4, sementara 1 anak adalah 3 buah potongan kerupuk. Tiap potongan nilainya 1/4, berarti 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Mirip seperti cara 1, tapi berlaku khusus untuk anak yang keempat. Nah, kalau begitu jawabannya apa? Jawabannya adalah 3 cara ya, yang paling mudah yang dapat Iwan lakukan. Kemudian pertemuan skornya, skor 1 jika jawaban B, skor 0 jika jawaban lainnya. Baik, menarik nih sahabat, Bapak Ibu guru dan anak-anak yang menyaksikan video tutorial ini. Kita lanjut sekarang contoh nomor 2 ya, contoh nomor 2. Diberi judul bola tenis. Seorang pemain tenis mempunyai koleksi 80 buah bola. Semua bola sama ukuran, warna, dan beratnya. Dari keseluruhan, ada 1 bola yang mempunyai berat berbeda dengan 79 bola lainnya. Ia bermaksud untuk menemukan bola itu dan menyimpannya agar tidak bercampur dengan bola-bola lainnya. Awalnya ia menimbang bola dengan timbangan 5 bola di sisi kanan dan 5 bola di sisi kiri. Cara itu membutuhkan waktu cukup lama karena harus melakukan penimbangan beberapa kali. Ia pun mencari strategi lain. Nah, dari sini adik-adik dapat kita ketahui maksudnya adalah ada 80 bola tenis ya. Dari 80 bola itu ada 1 bola yang beratnya berbeda ya, ukurannya sama, warna sama, hanya 1 bola yang beratnya berbeda, dan si pemain tenis ingin mencari 1 bola itu di mana gitu. Caranya ya namanya berat ya harus ditimbang-timbang begitu ya adik-adik ya. Nah, mereka menimbangnya 5 di timbangan kanan, 5 di timbangan kiri, terus begitu. Tapi karena jumlah bolanya 80, jadi harus berulang-ulang beberapa kali. Nah, pertanyaannya adalah, jika kamu diminta bantuan oleh pemain tenis tersebut, berapa langkah penimbangan yang dapat kamu sarankan? Nah, ini kira-kira pemain tenis tadi bertanya pada kalian ya adik-adik, ya, bertanya kira-kira berapa langkah gitu. Nah, jawabannya adalah A 10 langkah, B 8 langkah, C 6 langkah, D 4 langkah. Nah, ini menarik soal ini karena tidak pernah atau jarang dikeluarkan sebagai soal pemecahan masalah, juga tidak praktik, jadi soal ini tergolong soal yang bagus untuk level L2 ya. Sekarang kita langsung saja coba bagaimana pembahasannya. Nah, perhatikan.
ada beberapa cara pembahasan. Kita pakai cara yang lazim terlebih dahulu. Nah, karena soalnya tadi ada 80 bola, maka pasti larinya ditimbang 40 di kiri, 40 di kanan. Timbangan pertama ya. Penimbangan pertama itu 40 lawan 40. Kalau seandainya itu bola itu ada di merah, ya, ada di sebelah kanan gitu ya, ada di sebelah kanan. Ya, ada sebelah kanan ini, maka yang 40 ini dibuang. Ya, tersisa 40. Kemudian masuk penimbangan yang kedua. 40 dipecah, ditimbang menjadi 20 lawan 20. Timbangan kedua. Dan seandainya pula kalau yang berat itu, bola yang dicari itu di timbangan sebelah kanan, maka perlu ditimbang lagi selanjutnya. Penimbangan ketiga dipecah kembali menjadi 10-10. Katakan masih sama seperti ini, bolanya ada di ruas sebelah kanan atau timbangan sebelah kanan yang di warna merah ini adik-adik ya. Apa yang dilakukan? Dipecah kembali, sudah masuk penimbangan keempat ya. Penimbangan keempat sudah tinggal 5 di kiri, 5 di kanan. Nah, 5 di kiri, 5 di kanan. Itu penimbangan yang keempat. Nah, kalaulah misalnya di salah satu, yaitu di sebelah kanan itu lebih berat, maka mau tidak mau harus dilakukan penimbangan berikutnya yang kelima. 5-nya dipecah, yaitu menjadi 2, 2, 1. Ya, 2, 2, 1. Satunya di luar timbangan ya, karena nggak ada temennya ya taruh di luar. Kalau toh misalnya bola itu tetap berada di sebelah kanan, ya di timbangan sebelah kanan, maka tetap harus dilakukan penimbangan berikutnya. Sehingga pada penimbangan ke-6, bola yang dicari itu akan ketemu. Nah, ini kalau proses menimbangnya adalah separuh-separuh, 40-40, kemudian 20-20, begitu ya. Ini membutuhkan 6 langkah. Bahkan mungkin cara ini bisa 5 langkah selesai, manakala kalau bolanya tadi ternyata ini adik-adik ini 2 dengan 2 itu ternyata imbang ya, warnanya tidak merah ya. 2 dengan 2 itu ternyata imbang begitu ya. Kalau 4 dimasukkan ke timbangan, 2 kiri 2 di kanan ternyata sama berat, maka bola yang dicari adalah bola yang di luar timbangan. Berarti sudah selesai di tahap yang kelima. Nah, begitu ya. Jadi dengan cara ini itu paling cepat cara kelima itu baru ketemu, atau cara keenam ya. Nah, sekarang apakah ada cara lain nih sahabat, adik-adik, bapak ibu guru? Apakah ada cara lain yang lebih sederhana, lebih singkat dengan menggunakan timbangan bola? Nah, di sini menarik, kita coba akan bahas ya. Cara tercepatnya adalah seperti ini. Penimbangan pertama itu dilakukan dengan cara 80 bola itu langsung dibagi 3 nih adik-adik sahabat. Langsung dibagi menjadi 3. Ya, pemilihannya adalah timbangan di kiri dan kanan itu di angka yang sama dulu ya. Kita pilih angka 2727 ya. Kita pilih angka 27. Ini kenapa dipilih ini? Ini strategi. Ya, strategi supaya kita nanti dengan membagi 3 langsung, berarti itu menambah jumlah bola yang akan terbuang supaya lebih cepat. Nah, kalau tadi kan 40-40, buang 40. Nah, sekarang dengan cara 3 langkah ini mengelompokkan menjadi 3, 2 diantaranya kembar sama, maka akan terbuang 27 ditambah 26, berarti terbuang 53. Semakin banyak bola terbuang di level 1, penimbangan pertama berarti semakin bagus. Nah, dari sini andaikan itu bola yang berat itu di yang warna merah ini, maka ini juga segera dipecah menjadi 3 bola. Jadi 9, 9, 9. Nah, begitu. Jadi setiap menimbang itu dipecahnya menjadi 3 bagian.
Nah, ini pada tahap kedua, penimbangan kedua sudah membuang 18. Tadi membuang 53, sekarang membuang 18. Nah, semakin banyak pula bola yang sudah terbuang. Artinya itu nggak perlu kita pikir karena yang berat bukan di situ. Kalau toh misalnya 9 ini lebih berat yang sebelah kiri, maka kita lakukan penimbangan yang ketiga ya. Jadi yang 9 ini kita lakukan penimbangan yang ketiga dengan cara seperti ini. Nah, dipecah lagi menjadi 3. Jadi 9 ini dipecah menjadi 3. Nah, pasti akan membuang 6. Kalau misalnya di sebelah kiri ini berat bendanya yang dicari di 3 ini. Berarti 6 buang. Jadi tadi sudah buang 53, buang 18, buang 6. Sudah semakin sedikit sekarang bolanya. Nah, terakhir karena ini belum ketemu, masih di sini, ya baru kita timbang lagi dengan cara dibagi rata 1, 1, 1. Dengan 4 langkah, maka bola yang satu itu, yang bola yang paling berat di antara 79 bola lainnya, itu bisa ditemukan dengan 4 langkah menimbang. Nah, jadi sekarang jawabannya sudah tahu ya. Cara tercepat untuk menemukan itu adalah 4 langkah. Nah, kebanyakan kalau nggak pernah pelatihan, nggak pernah praktik, jawabannya rata-rata tadi 6 ya, sesuai dengan uraian pertama. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini skornya sudah terbiasa, jawabannya D. Kalau jawaban yang lain skornya 0. Ini contoh terakhir nih, Bapak Ibu, sahabat motivators dan adik-adik. Contoh ketiga, pergi ke tempat wisata. Pak Tony ingin pergi ke sebuah tempat wisata yang berjarak 40 km dari rumahnya. Ia mendapat undangan makan bersama dari salah seorang sahabatnya. Saat itu jam menunjukkan pukul 07.35 WIB. Sementara acara di sana dimulai pukul 9.00. Ia bermaksud untuk tiba di lokasi 15 menit sebelum acara dimulai. Ia memutuskan untuk naik sepeda motor agar tiba lebih cepat. Setelah persiapan 10 menit, akhirnya ia berangkat menuju tempat wisata tersebut. Nah, inilah ciri khasnya soal numerasi, Bapak Ibu, sahabat motivators dan anak-anak. Selalu ada cerita yang menarik. Jadi ada kegemaran kita membaca, disitulah literasi berjalan. Jadi adik-adik jangan nervous, jangan kesel gitu ya, jangan marah kalau soal tentang numerasi juga dipenuhi beberapa cerita yang menarik seperti ini, begitu ya. Sekarang kita dapatkan informasi apa dari bacaan. Nah, soal yang ditanyakan untuk contoh ketiga tadi ya, yaitu bentuknya pilihan ganda kompleks dengan rumusan soal seperti ini. Apa yang dapat kamu sampaikan kepada Pak Tony sesuai dengan teks di atas? Berikan tanda checklist pada kolom yang tersedia. Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Jadi adik-adik, Bapak Ibu guru, sahabat motivators, berarti jawabannya lebih dari satu dan kita boleh memilih itu. Nah, jawaban lebih dari satu itu berapa? Ya, bisa 2, bisa 3, begitu ya. Maka untuk menentukan di sini tidak dibatasi 2 jawaban, tidak. Pokoknya hanya lebih dari satu jawaban. Kita yang harus pintar menemukan jawaban itu ada berapa. Kalau memang yang benar 2, ya pilih 2. Kalau yang benernya 3 sesuai teks, ya boleh 3, begitu ya. Nanti akan kita coba. Alternatif pertama adalah Pak Tony hanya punya 1 jam untuk tiba di lokasi wisata. B-nya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, Pak Tony bisa istirahat 15 menit di perjalanan. Yang C, Pak Tony dapat menggunakan kecepatan 40 km per jam di 30 menit pertama dan selanjutnya dapat mengubah kecepatan menjadi 20 km per jam. Jadi selama perjalanan ada 2 konsep kecepatan ya yang dilakukan Pak Tony ya.
setengah jam 40 km per jam, setengah jam sisanya 20 km per jam. Kemudian yang D, kecepatan sepeda motor minimal 10.000 meter per setiap 15 menit. Kita lihat sekarang pembahasannya. Kita lihat dari yang diketahui dulu. Waktu saat ini itu 07.35. Jadi Pak Tony belum akan berangkat karena dia berangkat 10 menit kemudian. Jadi persiapannya 10 menit begitu. Karena persiapan 10 menit, maka sesungguhnya Pak Tony itu meninggalkan rumahnya pukul 07.45. Nah, ini yang perlu dipahami nih. Ya, ini perlu dipahami nih. Ya, bukan ini 07.35 bukan waktu berangkatnya si Pak Tony. Ya, dia masih persiapan selama 10 menit. Kalau 35 tambah 10 menit berarti 07.45. Ya, Pak Tony itu baru berangkat. Acara dimulai jam 9, waktu tiba diinginkan 15 menit sebelum acara. Berarti Pak Tony ingin sampai di lokasinya 15 menit sebelum jam 9. Jadi jam 8:45 dia harus sampai di lokasi, sampai di tempat wisata. Kita lihat sini, berangkat jam 7.45, harus tiba di lokasi 08.45. Jaraknya adalah 40 km. Waktu tempuhnya adalah 07.45 sampai 08.45, itu artinya 60 menit atau 1 jam. Jadi kesimpulannya Pak Tony hanya punya waktu 1 jam saja untuk berpindah dari rumah ke tempat wisata. Dari yang diketahui dapat disimpulkan kecepatan rata-rata yang harus diperhatikan Pak Tony adalah 40 km per jam. Jaraknya 40 km, waktunya 1 jam. Gitu maksudnya adik-adik ya. Pak Guru ulang. Jarak tempuhnya 40 km harus selesai ditempuh dalam waktu 1 jam. Itu artinya 40 km per jam. Nah, ya. Atau dibalik membacanya juga boleh, dalam 1 jam harus menyelesaikan 40 km. Sekarang kita lihat. Untuk jawaban A, benar atau salah ya kira-kira adik-adik ya. Pak Tony hanya punya waktu 1 jam untuk tiba di lokasi. Tadi sudah kita bahas ya. Ternyata A adalah benar ya, karena dari 07.45 sampai 08.45. Jadi A jawabannya clear di checklist. Sekarang kita lihat jawaban B. Dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, Pak Tony bisa istirahat 15 menit di perjalanan. Nah, benar nggak adik-adik ya? Kan tadi waktunya 1 jam ya. 1 jam harus 40 menit. Jadi kalau 40 km itu kecepatannya dipilih, maka bisa istirahat di perjalanan 15 menit. Benar nggak kira-kira ya adik-adik ya? Iya, salah ya, betul. Ya, jawabannya adalah salah. Karena kalau istirahat 15 menit, berarti akan mundur dari target begitu ya. Jadi karena waktunya 1 jam, kemudian dia ingin datang lebih awal, maka dia harusnya dalam perjalanan jangan berhenti ya. Terus jangan berhenti. Berhenti akan menunda waktu tiba di lokasi. Berarti B jawabannya adalah salah. Sekarang yang C. Pak Tony dapat menggunakan kecepatan 40 km per jam di 30 menit pertama dan selanjutnya dapat mengubah kecepatan menjadi 20 km per jam. Kita lihat sekarang pembahasan. 1 jam itu 40 km. 30 menit pertama berarti setengah jam. Setengah dari 40 km berarti 20. Nah, setelah setengah jam berarti Pak Tony sudah menyelesaikan 20 km. Berarti tersisa 20 km ya adik-adik ya. Karena tadi jaraknya adalah 40 kan. 40 dikurangi 20 berarti tersisa 20 km. Nah, 20 km ini diselesaikan dengan kecepatan 20 km per jam. Artinya 20 km ini diselesaikan dalam waktu 1 jam. Ya. Kemudian kira-kira yang C itu benar atau tidak? Tadi sudah setengah jam, ya. Sudah setengah jam mampu
menyelesaikan 20 km, kemudian sisanya dengan 1 jam. Berarti kan perjalanannya totalnya 1 jam 30 menit. Padahal Pak Tony hanya punya waktu 1 jam. Nah, di sini ternyata 1,5 jam. Berarti C jawabannya adalah salah, karena pasti akan terlambat jauh. Gitu ya, adik-adik ya. Sekarang kita lihat yang D. Yang D, kecepatan sepeda motor minimal 10.000 meter setiap 15 menit. Kita lihat, sekarang kita urai. Itu benar atau salah? Kecepatan rata-rata 40 km per jam. Nah, sekarang karena D itu satuannya dirubah ke meter, kita rubah dulu ya adik-adik ya. 40 km dijadikan meter menjadi 40.000 meter. Kemudian jam dirubah ke menit menjadi 60 menit. Itu artinya jarak 40.000 meter diselesaikan dalam waktu 60 menit. Nah, sekarang ditanya 15 menit. Di soal yang D tadi 15 menit. Dari 60 ke 15 menit berarti kan seperempatnya. Nah, ya 15 menit itu seperempatnya 60. Nah, kalau begitu, karena ini ketemu seperempat, maka ini juga diseperempatkan. Benar atau tidak 10.000 itu seperempat dari 40? Nah, ternyata benar ya. Jadi, dalam 15 menit, sepeda motor Pak Tony itu menyelesaikan 10.000 meter. Berarti jawaban yang D adalah benar. Gitu ya. Sehingga, jawaban yang diharapkan adalah A dan D. Jika jawabannya A dan D, maka skornya 1. Kalau jawabannya yang lain, skornya 0. Termasuk yang checklistnya itu 3 atau 4 begitu. Yang benar ternyata di sini hanya 2. Kalau milihnya yang benar 3 berarti salah juga begitu ya. Baik, sahabat motivators, Bapak Ibu guru dan anak-anak yang adik-adik yang sangat Bapak sayangi. 3 contoh tadi sudah membuka wawasan kita melengkapi tentang numerasi level kedua. Dan tadi kalau kita simak memang sangat jelas perbedaan soal L1 dan L2 di numerasi. Silahkan nanti dipelajari lagi, dilihat ulang, diputar berkali-kali begitu biar paham, dan semoga membawa kebermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Salam sukses, salam motivators. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.